nama saya Fajar Danu Isnantio. Saya mahasiswa master di jurusan Hydroscience dan Engineering di Technische Universiteit Dresden. Sekarang ini saya berdiri di depan gedung Schumannbau. Itu adalah salah satu gedung perkuliahan yang memiliki bangunan yang cukup unik di Technische Universiteit Dresden ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan presentasi tentang pengolahan air minum. Semoga informasi saya berikan berguna bagi teman-teman sekalian. Pengolahan air minum. Air merupakan hak setiap manusia. Di dunia ini, kegunaan air bisa dibagi ke dalam 3 macam. Yang pertama, sekitar 60% air digunakan manusia untuk bidang pertanian, 15% dalam bidang industri, dan sekitar 25% digunakan manusia dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Air dalam Undang-Undang Dasar 1945 dikuasai oleh negara, di mana kewajiban negara yaitu menguasai, mengelola, serta mendistribusikan air kepada masyarakat. Negara atau pemerintah melakukan pengolahan air minum melalui perusahaan daerah air minum, yang fungsi utamanya tentu saja menyediakan air minum serta mendistribusikan air minum tersebut kepada masyarakat. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan proses pengolahan air minum yang terjadi di PDAM-PDAM seluruh Indonesia. Proses ini saya jelaskan melalui skema pengolahan air minum sebagai berikut. Yang pertama adalah input, kemudian dilanjutkan aeration, 3 flocculation dan sedimentation, 4 filtration, 5 disinfection, dan ke-6 adalah proses output. Adapun skema pengolahan air minum ini akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, input. Input pengolahan air minum sebagian besar adalah air tanah, yaitu air yang berada di bawah permukaan tanah. Kemudian ditunjang dengan air permukaan, khususnya air tawar, antara lain air danau, air sungai, dan air bendungan. Skema selanjutnya dari pengolahan air minum yaitu aeration. Apakah itu aeration? Jadi input dari pengolahan air minum kemudian akan kita proses. Di dalam aeration ini kita menambahkan gelembung-gelembung oksigen atau udara ke dalam air. Proses ini sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihatnya, antara lain di dalam akuarium. Kita sering kali memberikan gelembung-gelembung oksigen atau udara ke dalam air akuarium. Hal ini kita lakukan supaya tersedia atau tercukupi kebutuhan oksigen di dalam air sehingga ikan-ikan bisa bernafas. Proses ini tidak jauh beda dengan aeration. Akan tetapi, proses aeration sebenarnya berfungsi sebagai proses penambahan gelembung oksigen untuk membantu senyawa-senyawa kimia dalam air agar mudah terurai. Dalam gambar berikut, terlihat titik-titik pada pipa yang jumlahnya ratusan yang akan mengeluarkan gelembung-gelembung udara atau oksigen yang jumlahnya ribuan, sehingga mampu membantu dalam proses degradasi atau pengurangan senyawa-senyawa kimia yang berbahaya. Titik-titik yang jumlahnya ratusan ini baru dalam satu kolam aerasi. Di dalam instalasi pengolahan air minum biasanya terdapat beberapa kolam-kolam yang cukup besar yang akan memproses air-air untuk proses selanjutnya. Skema pengolahan air minum selanjutnya adalah flocculation dan sedimentation.
Pada gambar 1 terlihat air tampak bersih, padahal sebenarnya partikel-partikel yang kecil dan lembut terdapat di dalamnya. Untuk mengumpulkan partikel tersebut dan mereduksi atau menghilangkannya, kita membutuhkan proses flocculation, di mana kita membutuhkan atau memberikan flokulan, sejenis cairan kimia yang akan membantu membentuk flok-flok atau gumpalan-gumpalan, di mana gumpalan-gumpalan ini terbentuk dari partikel-partikel kecil yang tidak tampak oleh mata. Bisa terlihat pada gambar 2, gumpalan mulai terbentuk dengan pemberian zat-zat flokulan atau zat kimia. Dan dilanjutkan proses sedimentation, yaitu proses pengendapan secara gravitasi karena terbentuknya gumpalan-gumpalan yang besar. Itulah yang dinamakan proses flokulasi dan sedimentasi. Proses selanjutnya dalam skema pengolahan air minum adalah filtration. Filtration atau bisa disebut penyaringan adalah proses menyaring partikel-partikel yang cukup kecil yang tidak menggumpal atau tidak bisa direduksi dalam proses sebelumnya, di mana air yang mengandung partikel-partikel atau kotoran-kotoran tersebut dilewatkan pada suatu zat atau media khusus filter, sehingga kotoran-kotoran tersebut akan tertinggal di media atau di filter tersebut. Adapun komposisi dari filter tersebut antara lain kerikil, pasir, batu apung, dan bahan-bahan kimia seperti activated carbon yang akan menyerap atau menyaring partikel-partikel dari dalam air, sehingga akan dihasilkan air bersih yang bebas dari partikel-partikel atau kotoran-kotoran. Itu yang ada di dalam proses filtrasi atau filtration. Proses selanjutnya dari pengolahan air minum adalah disinfection. Dalam proses disinfection, kita akan menghilangkan atau mengurangi dan mematikan bakteri-bakteri atau kuman-kuman yang ada di dalam air. Seperti terlihat pada gambar, ini adalah bakteri, virus, dan kuman-kuman yang terdapat dalam air. Proses disinfection bisa dilakukan dengan ultraviolet, di mana air bersih yang dilewatkan pada sinar ultraviolet akan mampu mereduksi atau menghilangkan bakteri-bakteri yang terdapat di dalamnya. Cara yang kedua yaitu memberikan cairan desinfektan berupa larutan-larutan kimia. Dan cara yang ketiga adalah cara yang paling mudah, yang biasa kita pakai sebagai sehari-hari di dalam kehidupan kita sehari-hari, antara lain dengan cara dipanaskan. Itu adalah cara termudah. Selanjutnya, skema pengolahan air minum yaitu output, di mana output dari pengolahan air minum tersebut adalah air bersih atau air minum yang siap untuk dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pemanfaatannya, air tersebut bisa kita pakai sebagai air minum, untuk mandi, mencuci, menyiram, dan lain-lain sebagainya. Itulah teman-teman sekilas atau informasi yang bisa saya berikan tentang proses apa saja yang ada dalam pengolahan air minum. Semoga informasi yang saya berikan bisa berguna